Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hamzah. Di sini saya memenuhi mata kuliah cloud computing yang diampu oleh Bapak Arudi Hartono STMko. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu review dan critical journal. Poin pertama dalam pembahasan ini yaitu perihal yang diidentifikasi. Dan yang kedua adalah poin-poin yang dikritisi. Adapun perihal-perihal yang diidentifikasi meliputi judul. Pada jurnal 1, saya mengidentifikasi jurnal dengan judul membangun sistem cloud computing dengan implementasi load balancing dan pengujian algoritma penjadwalan Linux virtual server pada FTP server. Dan jurnal 2 yaitu efektivitas implementasi sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA, keuangan cloud pada pemerintah Kabupaten Jember. Poin yang kedua yang saya identifikasi yaitu nama penulis. Jurnal 1 ditulis oleh Yofi Lisyadi Octavianus dan jurnal 2 ditulis oleh Diana Sugiyantari Purnami Titisari dan Sumani. Selanjutnya, poin yang saya identifikasi yaitu nama jurnal penerbit dan tahun publikasi. Pada jurnal 1 diterbitkan oleh Jurnal Nasional Teknik Elektro pada tahun publikasi 2013 dan jurnal 2 diterbitkan oleh Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen pada tahun publikasi 2018. Adapun isu yang diteliti. Jurnal 1, cloud computing tercipta karena timbulnya kendala seperti keterbatasan atau pemborosan resource komputer yang menyebabkan terhambat dan tidak maksimalnya beberapa kegiatan perkomputasian. Dan jurnal 2, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Pada jurnal 1, agar terciptanya efisiensi perusahaan-perusahaan besar di bidang TI sekarang beralih menggunakan teknologi cloud computing. Dan pada jurnal 2, mendorong pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kinerja dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, poin yang saya identifikasi yaitu alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Jurnal 1 untuk meningkatkan layanan FTP yang handal pada cloud computing. Dan jurnal 2 untuk meminimalkan manajemen usaha atau layanan penyedia interaksi komputasi. Lanjut, poin yang saya identifikasi yaitu masalah yang ingin diteliti. Pada jurnal 1, parameter perbandingan tingkat pemanfaatan resource dan performansi. Kedua, algoritma penjadwalan. Dan ketiga, parameter performansi pada load balancing capability. Dan jurnal 2, tuntutan terhadap peningkatan kinerja, termasuk kinerja keuangan, membuat pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada jurnal 1 yaitu
mengetahui hasil perbandingan efisiensi tingkat pemanfaatan resource dan performansi antara server tunggal konvensional dengan sistem cloud computing serta mengetahui hasil perbandingan 5 algoritma penjadwalan Linux Virtual Server. Jurnal 2 menganalisis efektivitas implementasi SIMDA, keuangan sebelum dan sesudah berbasis cloud di Kabupaten Jember menggunakan variabel PSS. Selanjutnya, apa yang unik dari penelitian ini? Untuk jurnal 1, mengimplementasikan microservice dengan beberapa algoritma. Dan jurnal 2, penerapan sistem keuangan secara online pasti membutuhkan keamanan yang ekstra. Lanjut, basis teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk jurnal 1, basis teori yang digunakan yaitu definisi cloud computing, definisi virtualisasi, definisi FTP server, definisi Linux Virtual Server, definisi load balancing. Dan untuk jurnal 2, definisi SIM, definisi cloud computing, definisi operasional, dan manfaat EGOC. Selanjutnya, model penelitian. Jurnal 1. Untuk jurnal 1, di sini saya tidak menemukan model penelitian, dan untuk jurnal 2, di sini menggunakan studi kasus. Jenis penelitian pada jurnal 1 menggunakan research and development, dan jurnal 2 menggunakan penelitian kuantitatif. Metode uji yang digunakan. Jurnal 1 menggunakan analisis komparatif, dan jurnal 2 menggunakan hipotesis statistik. Adapun hasil dari penelitian dua jurnal ini. Jurnal pertama yaitu pemanfaatan prosesor dan memori pada server tunggal konvensional, yaitu 10% dan 12%. Sedangkan pada sistem cloud computing, pemanfaatan prosesor dan memori yaitu 51% dan 53% dengan 3 server dan 2 direktor di dalam sistem tersebut. Kedua, sistem cloud computing mendapatkan throughput rata-rata lebih tinggi dari server tunggal konvensional. Throughput rata-rata server tunggal konvensional 10.000 lebih bps dan throughput rata-rata cloud computing 10.000 sekian bps. Dan untuk jurnal 2, saat ini SIMDA keuangan yang digunakan oleh Kabupaten Jember adalah versi 2.7.09. SIMDA keuangan terdapat 3 user. Yang pertama, user digunakan dalam penyusunan anggaran. User 2 untuk penata usahaan dan user 3 untuk laporan keuangan. Tahun 2017, SIMDA keuangan cloud direncanakan akan disinergikan dengan program lain seperti budgeting dan akan terus dikembangkan sehingga menjadi e-planning seperti Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Implikasi penelitian. Untuk jurnal 1, sistem cloud computing memiliki performansi yang lebih baik dari server tunggal konvensional. Dan jurnal 2, berdasarkan hasil kuesioner dan pengamatan, ada SKPD yang tidak dapat mengakses SIMDA keuangan cloud sebab terhambat oleh sulitnya akses internet. Selanjutnya,
Kesimpulan penelitian. Adapun kesimpulan penelitian pada jurnal 1 yaitu pemanfaatan resource komputer untuk server tunggal konvensional dinilai tidak efisien dan tidak maksimal karena pemanfaatan prosesor dan memori hanya 10% dan 12%. Yang kedua, sistem cloud computing memiliki performansi yang lebih baik dari server tunggal konvensional. Yang ketiga, sistem load balancing pada cloud computing dapat menambah kehandalan sistem karena dapat menggabungkan banyak server yang diakses oleh klien. Yang keempat, pada penelitian ini disimpulkan bahwa algoritma Neverquay dipilih sebagai algoritma terbaik untuk aplikasi FTP dibandingkan 4 algoritma lainnya. Dan yang terakhir, algoritma Neverquay dipilih sebagai algoritma terbaik pada sistem load balancing untuk FTP server karena menunjukkan hasil uji respon time rata-rata yang lebih kecil, yaitu 0,92667 milisecond dan perabot rata-rata yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya, yaitu 10,862038 bps. Dan untuk jurnal 2, berdasarkan hasil analisis data diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengaruh X1 performance dan X2 performance, X3 economic dan X4 control, X5 efisiensi dan X6 service terhadap Y, efektivitas implementasi sistem keuangan sebelum dan sesudah berbasis cloud. Berdasarkan analisis data juga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan efektivitas implementasi sistem keuangan sebelum dan sesudah berbasis cloud. Selanjutnya, rekomendasi penelitian. Jurnal 1 untuk jurnal 1 di sini saya tidak menemukan rekomendasi. Dan jurnal 2, rekomendasi dari penelitian ini yaitu khususnya tentang efektivitas aplikasi sistem keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dibandingkan dengan sistem informasi pengelolaan keuangan yang lain atau membandingkan dengan pemerintah daerah yang lain. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Jember. Dalam hal ini, BPKA hendaknya meningkatkan sarana prasarana atau infrastruktur sistem keuangan cloud. Lanjut, poin-poin yang saya kritisi yaitu yang pertama, bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian dan keunikan isu yang diteliti serta relevansi isu dengan bidang kajian yang diteliti. Jika menurut Anda sudah out of date, tidak unik dan tidak relevan, apa rekomendasi Anda? Untuk jurnal 1, membangun sistem cloud computing dengan implementasi load balancing dan pengujian algoritma penjadwalan Linux Virtual Server pada FTP server. Isu pada penelitian ini masih tergolong unik karena masih banyak digunakan, tetapi sudah tergolong cara awam sebab sudah banyak teknologi yang lebih canggih tanpa harus mengulik lebih dalam, contohnya menggunakan Docker atau Microsoft Azure. Sudah tersedia sistem duplikasi server sendiri. Poin kedua yaitu bagaimana komentar Anda atas redaksional judul penelitian ini. Jika ada saran, bagaimana seharusnya coba Anda buat alternatif redaksi judul lain untuk jurnal ini dengan tanpa mengurangi substansinya. Jurnal 1. Pada jurnal ini sudah sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Selanjutnya, poin yang dikritisi yaitu sampai seberapa jauh abstrak pada jurnal mampu mempresentasikan atau menggambarkan penelitian secara utuh, meliputi aspek tujuan penelitian, alasan isu penting untuk diteliti, basis teori yang digunakan,
populasi penelitian, kerangka sampling, metode pengujian data, hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi penelitian. Jurnal 1. Abstrak pada jurnal ini kurang menggambarkan keseluruhan karena banyak poin-poin yang belum disampaikan, sehingga pembaca harus mencari secara rinci untuk mengetahui poin-poin tersebut. Abstrak yang dibuat pada jurnal ini lebih membahas definisi dan hasil penelitian. Selanjutnya, sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih keyword atau kata kunci yang dapat mempresentasikan substansi penelitian. Kata kunci pada jurnal ini sudah mencakup semua pembahasan, tapi mungkin kata virtual bisa dibuat lebih jelas lagi, karena kata virtual mempunyai banyak arti. Selanjutnya, apakah peneliti sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti? Apa saran Anda? Berikan contoh yang tepat fenomena isu yang semestinya layak untuk ditampilkan. Fenomena isu yang disajikan oleh peneliti sudah relevan menurut saya. Selanjutnya, apakah peneliti sudah menunjukkan posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya? Jika sudah, di mana posisinya? Jika belum, bagaimana posisi seharusnya? Dibanding penelitian setopik. Menurut saya, peneliti sudah menunjukkan posisi peneliti. Hal ini bisa dilihat pada dari batasan masalah dan hasil pengujian. Selanjutnya, apakah peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti? Jika belum, menurut Anda, apakah alasan yang tepat? Topik ini penting untuk diteliti. Menurut saya, pada jurnal ini, peneliti tidak secara jelas mengungkapkan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Sehingga, menurut saya, alasan topik ini penting diuji untuk mengetahui sejauh mana implementasi cloud computing menggunakan sistem load balancing. Selanjutnya, apakah masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika ya, tunjukkan. Jika belum, menurut Anda, apa masalah penelitian yang seharusnya diungkap dalam penelitian ini? Masalah pada penelitian ini sudah terungkap dengan jelas, bisa dilihat pada batasan masalah. Selanjutnya, apakah tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika ya, tunjukkan. Jika belum, menurut Anda, apa tujuan penelitian yang dapat untuk penelitian ini? Tujuan pada penelitian ini sudah terungkap dengan jelas. Berikut tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui hasil perbandingan efisiensi tingkat pemanfaatan resource dan performansi antara server tunggal konvensional dengan sistem cloud computing, serta mengetahui hasil perbandingan 5 algoritma penjadwalan Linux virtual server. Selanjutnya, apakah teknologis dalam mengungkapkan latar belakang penelitian ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca? Jika ya, jelaskan. Jika belum, bagaimana seharusnya? Kronologis dalam mengungkapkan latar belakang penelitian ini digabungkan dengan pendahuluan. Seharusnya dipisah menjadi latar belakang sendiri, jangan digabung menjadi satu. Selanjutnya, bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan? Apa ada saran? Pada penelitian ini tidak dibahas secara rinci mengenai latar belakang, sebab oleh peneliti digabung menjadi satu dengan pendahuluan. Seharusnya latar belakang berdiri sendiri tanpa digabung dengan pendahuluan.
Poin yang dikritisi selanjutnya yaitu apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Jika sudah, tunjukkan. Jika belum, apakah rekomendasi Anda? Teori yang diungkapkan oleh peneliti sudah relevan. Berikut teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu definisi cloud computing, definisi virtualisasi, definisi FTP server, definisi Linux virtual server, dan definisi load balancing. Jika ada hipotesis penelitian, sampai seberapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun telah literatur termasuk riset sebelumnya secara tingkat ketepatan logical thinking yang mengarah pada hipotesis penelitian. Apakah dukungan riset-riset sebelumnya untuk menyusun hipotesis sudah memadai? Jika belum, mestinya bagaimana? Jika sudah, coba tunjukkan. Pada penelitian ini tidak ada hipotesis. Seharusnya bisa ditambahkan semacam prediksi sementara mengenai seberapa kuat konsep load balancing ketika diakses oleh banyak pengguna. Apakah penelitian ini harus ada model penelitian? Jika ya, sampai seberapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitian yang mampu memecahkan atau menjawab riset problem? Jika tidak, mengapa? Menurut saya, lebih bagusnya penelitian ini dilengkapi dengan model penelitian, sehingga hasil yang diharapkan lebih real. Selanjutnya, apakah metode sampling yang digunakan sudah tepat? Jika ya, tunjukkan dan berikan alasannya. Jika tidak, apa saran Anda? Metode sampling yang digunakan sudah tepat karena hampir sudah semua diterapkan, meliputi round robin, wake round robin, loss connection, wake with loss connection, locality based loss connection, locality based loss connection with replication, destination hashing, short hashing, sorted state delay, never quit. Selanjutnya, apakah sumber data yang digunakan untuk mengambil data sudah tepat? Jika data primer, apakah partisipan sudah tepat? Jika data sekunder, apakah sumber data tersebut memang merupakan sumber yang tepat? Jelaskan. Menurut saya, pada penelitian ini banyak menggunakan data primer, sebab ilmu komputer itu bisa dibilang ilmu pasti. Karena jika sumbernya tidak sesuai, bisa menyebabkan kegagalan dalam instalasi perangkat. Selanjutnya, apa unit analisis penelitian ini? Apakah sudah tepat? Jelaskan argumentasi Anda. Jika belum, apa saran Anda? Unit analisis penelitian adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras untuk kebutuhan alat pendukung, sedangkan perangkat lunak yang digunakan untuk pengujian penelitian. Selanjutnya, sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab riset problem? Apakah ada usulan metode uji yang lain yang lebih tepat? Menurut saya, dalam memilih alat uji, Menurut saya, dalam memilih alat uji pada penelitian ini sudah cukup jauh. Selanjutnya, bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitian? Apakah sudah komprehensif? Jika sudah, coba tunjukkan. Jika belum, seharusnya bagaimana? Operasionalisasi variabel penelitian belum komprehensif karena peneliti tidak menjelaskan alasannya. Seharusnya dijelaskan alasannya sehingga pembaca dapat menyimpulkan. Selanjutnya, apakah instrumen
jika menggunakan data primer, atau proxy jika menggunakan data sekunder. Yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat. Jelaskan argumentasi Anda. Apakah ada alternatif lain yang bisa Anda usulkan? Jika ada, sebutkan. Menurut saya sudah tepat, karena sesuai dengan kebutuhan yang akan diuji. Mungkin alternatif lain bisa dilakukan dengan FTP selain FileZilla, dan sistem operasi klien bisa ditambahkan dengan sistem operasi yang lain. Selanjutnya, sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem? Jika belum, bagaimana seharusnya? Jika sudah, coba tunjukkan. Pemanfaatan prosesor dan memori pada server tunggal konvensional yaitu 10% dan 12%. Sedangkan pada sistem cloud computing pemanfaatan prosesor dan memori yaitu 51% dan 53%. Dengan 3 server dan 2 direktur di dalam sistem tersebut. Yang kedua, sistem cloud computing mendapatkan clock rata-rata lebih tinggi dari server tunggal konvensional. Clock rata-rata server tunggal. Selanjutnya, apakah peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian? Bagaimana konsistensi dengan hasil penelitian sebelumnya? Tunjukkan. Peneliti sudah membahas mengenai temuan atas hasil penelitian. Hal ini bisa dilihat pada gambar 3.1, gambar 3.2, gambar 3.3, dan gambar 4.2, serta gambar 4.3. Selanjutnya, apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Tunjukkan. Pemanfaatan research komputer untuk server tunggal konvensional dinilai tidak efisien dan tidak maksimal karena pemanfaatan prosesor dan memori hanya 10% dan 12%. Yang kedua, sistem cloud computing memiliki performansi yang lebih baik dan server tunggal konvensional dari server tunggal konvensional. Sistem load balancing pada cloud computing dapat menambah kehandalan sistem karena dapat menggabungkan banyak server yang diakses oleh klien. 4. Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa algoritma Neverquit dipilih sebagai algoritma terbaik untuk aplikasi FTP dibandingkan 4 algoritma lainnya. Algoritma Neverquit dipilih sebagai algoritma terbaik pada sistem load balancing untuk FTP server karena menunjukkan hasil uji respon dari time rata-rata yang lebih kecil, yaitu 0,92667 milisecond, dan throughput rata-rata yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya, yaitu 10.86.2038 bps. Selanjutnya, apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya? Coba Anda ungkapkan keterbatasan yang lain yang ada dalam jurnal ini, selain yang sudah diungkapkan oleh peneliti, dan apakah rekomendasi Anda untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Pada penelitian ini, peneliti tidak mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya. Menurut saya, peneliti bisa menambahkan keterbatasan seperti terkendala pada perangkat keras yang kurang banyak dan penguasaan sistem operasi atau penerapan algoritma yang digunakan. Selanjutnya, sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan research problem. The purpose of study.
basis teori yang digunakan, metode uji yang digunakan, model penelitian jika ada, hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan. Coba tunjukkan. Konsistensi judul penelitian dengan riset problem cukup jauh, seperti metode algoritma, pembahasan implementasi load balancing. Selanjutnya, bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya. Tunjukkan. Menurut saya, banyak pengulangan paragraf seperti cloud computing. Dalam pengertian bahasa Indonesia yang diterjemahkan menjadi komputasi awan, beberapa tahun terakhir ini telah menjadi buzzword di dunia teknologi informasi. Bahkan pakar teknologi informasi Indonesia, Ono W. Purbo, pada akhir tahun 2012 sering mengadakan seminar tentang cloud computing. Cloud computing merupakan metafora dari jaringan komputer atau internet, di mana cloud atau awan merupakan penggambaran dari jaringan komputer atau internet yang diabstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Pada cloud computing, sumber daya seperti prosesor atau cloud computing power, storage network. Oke, yang terakhir yaitu bagaimana kekinian dan relevansi referensi yang digunakan. Tunjukkan. Berikut referensi penelitian ini diambil dari buku dan internet seperti berikut. Untuk relevansi dari jurnal ini menurut saya cukup relevan. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.